Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Purnamasari, asal sekolah SD Negeri 51 Pagaralam, calon guru penggerak angkatan ke-9. Sebelumnya, perkenalkan Bapak pembimbing saya yang pertama adalah Pak Rohimul Anwar sebagai Bapak Fasil kelas 0960, Bapak pengajar praktik saya Pak Dodi Wahyudi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru sekolah dasar negeri 51 Pagaralam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan desiminasi budaya positif dengan skema desiminasi kepada Dewan Guru. Pertama, saya akan memaparkan pengertian budaya positif. Kedua, kebutuhan dasar. Ketiga, pengertian motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan segitiga restitusi. Keempat, 5 posisi kontrol. Kelima, penerapan segitiga restitusi. Keenam, tanya jawab dan penutup. Namun, sebelum melakukan desiminasi kepada rekan guru, saya membuat keyakinan kelas 6 terlebih dahulu. Dahulu keyakinan adalah peraturan dan tata tertib yang harus ditaati. Namun sekarang adalah keyakinan kelas. Karena peraturan itu hanya itu. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan kita, kesepakatan bersama antara ibu dengan siswa yang nantinya dapat ditaati sebagai pedoman kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Keyakinan kelas sendiri berisi dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan dan ditaati oleh siswa dan juga ibu. Di sini nanti kita diskusikan bersama, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Di sini mengandung nilai-nilai positif yang harus dilakukan. Jadi pada keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan atau dilarang, tapi harus menggunakan kata-kata positif yang harus kita taati bersama. Baiklah anak-anak ibu, karena sudah mengetahui apa sih keyakinan kelas, ibu akan membagikan stick note nanti. Ibu silakan kepada masing-masing siswa, kalian menulisnya dan setelah itu kita menempelnya di kertas yang warna apa, Nak? Sebelum kita menulis stick note, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu keyakinan kelas itu, Nak, berpulang pada impian kita. Apa sih impian kalian? Impian itu adalah cita-cita kita untuk mewujudkan kelas yang aman, ramah, nyaman dan bagaimana? Dan menjadikan kita semua sebagai murid yang bertauladan, memiliki akhlakul karimah. Ria bisa menyebutkan apa sih impian Ria nanti untuk kelas
Setelah melakukan keyakinan kelas pada siswa saya melakukan diseminasi atau penyebaran budaya positif kepada guru SD Negeri 51 Pagaralam. Sebagai guru di sekolah, penting bagi saya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Kebutuhan dasar manusia, 3. Pengertian motivasi, konsekuensi, hukuman dan penghargaan, 4. Posisi kontrol, 5. Keyakinan sekolah atau kelas, 6. Segitiga restitusi. Baiklah, saya akan memaparkan budaya positif kepada Dewan Guru SD Negeri 51 Pagaralam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi modul 1.4 Ibu Gita Purnamasari, calon guru penggerak angkatan ke-9. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila yang akan dipimpin oleh Ibu Selvi Febriani. Kepada Ibu Selvi Febriani kami persilahkan. Hadirin dipersilakan berdiri. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Panja acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 51 Kota Pagaralam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Gita Kasmawati. Kepada Ibu Gita Kasmawati kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala
siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikut sunnah yang sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan peserta calon guru penggerak atas nama Ita Purnamasari yang terhormat Dewan Guru SD 51 Bageran. Sejatinya guru adalah pendidik, yang mana guru harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti paradigma baru, di mana kalau zaman dahulu guru hanya menyampaikan ilmu-ilmu, menjelaskan materi pembelajaran. Tidak lagi, sekarang sudah kemajuan zaman, guru harus mengajarkan, mentransferkan ilmunya kepada peserta didik dengan sistem study center atau berpusat kepada murid. Pada kesempatan hari ini acara diseminasi disiplin positif, yang mana disiplin positif itu sangat perlu di sekolah kita. Disiplin positif itu bisa kita tunjukkan, bisa kita cerminkan dalam diri pribadi guru tersebut. Awalnya guru dulu menunjukkan, mencerminkan disiplin positif, kemudian disiplin positif itu akan kita tularkan atau kita aplikasikan pada pembelajaran yang akan kita tempuh pada tahun ini. Mungkin hari sudah menjelang siang, untuk mencairkan suasana ada pantun untuk memotivasi Bapak Ibu guru sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CGP adalah wadah yang tepat untuk menjadi guru berprestasi di masa depan. Karena Ibu Ita sudah pasti banyak materi yang akan disampaikan, mungkin itu saja pembukaan dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ibu Ida Kasmawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 51 Kota Bageran. Adapun beranjak pada acara yang keempat yaitu doa, dalam hal ini akan diimami oleh Saudara Periansa. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demi dengan kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Kita awali dengan umul kitab, yakni suratul Fatihah. Ila hadini ya walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita pada siang hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memaparkan budaya positif, sebagai seorang guru di sekolah, penting bagi saya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti 1. Disiplin positif, 2. Kebutuhan dasar manusia, 3. Pengertian motivasi, konsekuensi, hukuman dan penghargaan, 4. Posisi kontrol, 5. Keyakinan sekolah atau kelas, 6. Segitiga restitusi. Baiklah, ini adalah paparan diseminasi budaya positif kepada Dewan Guru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul di SD Negeri 51 Kota Pagaralam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai pengikut sunnahnya hingga di akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 51 Kota Pagaralam, Ibu Ita Kasmawati Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan teman sejawat yang hari ini sudah meluangkan waktunya. Hari ini sudah menjelang siang ya Bapak Ibu, karena kita melanjutkan proses setelah pembelajaran kita. Jadi kita tetap menunaikan tugas kita sebagai seorang pendidik, kita mengajari siswa kita, baru kalian memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang singkatan modul 1.4. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebelum karena tadi saya sudah ulangi karena sudah siap untuk menyemangati kita hari ini agar kita tetap segar dan bisa melanjutkan aktivitas untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ikuti yang saya. Baiklah, tolong berdiri bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama kali kita salam sehat dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah familiar dengan slogan ini. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Nah, sekali lagi ya, sehat jasmani, sehat ekonomi, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ini adalah doa kita. Semoga ini bukan hanya ucapan, akan terrealisasi. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Untuk SDK, baiklah, akan tolong moderator bunyikan
ini ada aksi nyata dan pemaparan dari kami. Aksi nyata modul 1.4. Bapak-bapak, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembimbing saya dalam kegiatan calon guru penggerak. Di sini ada Bapak Abdul Anwar sebagai fasilitator saya, Bapak Dodi Wahyudi sebagai pengajar praktik, dan saya yang dibimbing sebagai calon guru penggerak. Untuk memulai ini, saya akan memberikan satu semangat. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, SD tercinta SD Negeri 51 Kota Pagarala. Di sini saya akan sharing menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 51 Pagarala. Latar belakang. Yang pertama, saya mengatakan bahwa murid tidak suka peraturan. Kita tahu sendiri selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan ini cenderung mempermalukan mereka. Dan yang kedua, di zaman sekarang fenomena karakter yang sudah membudaya dan mereka mengikuti budaya tren luar. Kita tahu banyak budaya luar yang positif, namun kita sebagai guru harus memfasilitasi dan memfilter mana budaya yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Dan tujuan aksi nyata, satu, menciptakan murid yang merdeka. Merdeka di sini mungkin memang ada singkatan mulai dari diri, eksplorasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi. Tapi kita sendiri tahu bahwa merdeka itu adalah sesuatu yang tidak dipaksakan, sesuatu yang timbul karena adanya keinginan dari diri sendiri. Baiklah, yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan yang akan dibuat bersama. Yang ketiga yaitu menimbulkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya akan menjadi acuan dan pedoman kita dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, lini masa tindakan memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait dengan budaya positif, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas, berkolaborasi dengan peserta didik. Kesepakatan kelas yang dibuat akan dipajang di dalam kelas, menumbuhkan, menanamkan kebiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif. Di sini mungkin saya akan mengatakan teori, tapi harapan kita ke depannya bukan hanya teori, tapi tindakan aksi nyata yang direalisasi dalam kehidupan. Baiklah, dukungan yang dibutuhkan adalah orang tua, yaitu melalui pembiasaan budaya positif di rumah, warga sekolah sebagai model kehidupan dan model sebagai contoh dan teladan bagi siswa di kedepannya, dan sarana prasarana dalam menimbulkan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak-bapak, apa sih arti diferensiasi? Adakah yang mengetahui? Ya, Pak Peri? Perbedaan. Iya, benar. Perbedaan. Jadi di sini diferensiasi adalah perbedaan. Mengapa kita mengatakan demikian? Karena mungkin terdapat perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu dengan masa kini. Di sini kita menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sekaligus dalam penerapannya ada profil pelajar Pancasila yang nantinya bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan siswa berprestasi dan berakhlak mulia, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Baiklah, di sini ada beberapa contoh, yaitu pembelajaran masa lalu. Di masa lalu, adakah yang mengerti bagaimana sih pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru dengan perubahan pendidikan di masa kini? Siapa yang bisa menjawabnya? Tolong ya, kepada Pak Soekarno. Jadi kalau pembelajaran di masa lalu itu, guru itu kalau ada murid yang bersalah itu akan ditegur secara langsung, bahkan diberikan hukuman dengan memberikan hukuman efek jerah, seperti tadi yang baru dijelaskan, dengan dipermalukan, dengan harapan efek jerah tersebut anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jadi itu sangat berbeda dengan pendidikan pada saat ini. Tadi seperti ada kata restitusi. Jadi
guru itu harus benar-benar mampu untuk mengadakan pendekatan bagaimana restitusi itu akan berjalan dengan baik, karena kita itu harus menerapkan istilah kata secara afektif pendekatannya itu dengan kasih sayang. Apabila murid mengadakan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, namun di situ kita memberikan pembinaan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Namun di sini sangat benar-benar membutuhkan teknik untuk melakukan itu, karena setiap murid itu, banyak murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang bisa diperlakukan dengan lembut, ada yang bisa diperlakukan dengan, ada yang butuh kekerasan. Namun di sini kita membutuhkan teknik untuk memahami perkembangan peserta didik tersebut agar kita bisa menerapkan restitusi yang dicita-citakan pada kurikulum Merdeka ini. Itu saja. Ya, terima kasih kepada Pak Sumiril yang sudah memberikan pendapatnya tentang perbedaan pendidikan sesuai dengan paradigma yang baru, diferensiasi. Di situ Pak Sumiril menjelaskan tentang bagaimana perlakuan guru masa lampau dengan guru masa kini, dengan hukuman dan juga restitusi yang nantinya akan saya bahas. Di sini juga pada yang terdahulu mungkin pendidikan dengan metode sama dan sekarang berpihak kepada murid. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang mengerti apa sih arti dari berpihak kepada murid? Yang bisa menjelaskan siapa? Ya, Ibu Oktarina. Ya, terima kasih Bu Intan atas waktunya. Di sini ada berpendidikan berpihak kepada murid, bahwasanya pendidikan di sini kita menilai karakter peserta didik kita dengan berbagai macam metode pembelajaran. Terutama kita guru, kita gali ilmu kita lebih dalam agar nantinya metode yang kita arahkan kepada anak kita. Apalagi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa belajar itu boleh sambil bermain untuk sekarangnya. Jadi kita arahkan anak kita bahwa di sisi permainan juga ada pembelajaran di dalamnya. Jadi seperti itu yang dinamakan pendidikan itu berpihak kepada siswa. Jadi kita sebagai guru yang memahami siswa. Kalau dulu guru harus memahami siswa yang harus memahami kita guru, bahwasanya guru menggunakan metode ceramah. Jadi siswa hanya ngomong, melotot, paham atau tidak. Tapi kalau sekarang dengan metode-metode yang baru, apalagi sekarang dengan sarana prasarana yang luar biasa, Bu ya. Jadi insya Allah untuk pendidikan yang berpihak kepada murid bisa dilakukan untuk saat ini. Terima kasih Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu jawaban yang luar biasa dari Ibu Tri Oktarina. Beliau juga merupakan CGP yang bersama saya berkolaborasi demi kemajuan. Dan di sini juga nantinya akan membuat CGP angkatan 11. Guru-guru, let's join us, silakan datang. Karena banyak kemudahan dan juga banyak sekali sesuatu bermanfaat jika kita ikut CGP. Dan selanjutnya kita kembali pada materi. Di sini juga saya memperlihatkan bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sini pembelajaran yang berpihak kepada murid, kita juga mengajari sesuai dengan minat dan bakat, dan juga kita mengangkat kearifan lokal. Kebetulan di sekolah kita di Desa Muara Tenang terdapat seni, yaitu juga kerajinan menganyam. Di sini mungkin dari orang tua wali murid sendiri lebih bisa untuk menyalurkan bakatnya kepada siswa kita. Dan di sini kita juga memfasilitasi mengarahkan sesuai dengan minat dan bakat. Di sini ada karate, menari, dan juga lomba-lomba lainnya. Baiklah, di sini saya juga menjelaskan berpihak kepada murid dengan menggunakan fasilitas sarana prasarana yang demikian. Salah satunya dengan metode pembelajaran PowerPoint. Masuk pada materi inti. Di sini kami akan menjelaskan tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti disiplin. Disiplin adalah kata-kata yang sangat familiar dan sering kita dengar. Disiplin adalah mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran dan nilai kebajikan. Disiplin positif itu bersifat internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan dan memahami menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan. Dan perbedaan eksternal dan
dan internal. Kalau eksternal, Bapak Ibu, itu adalah hukuman sekaligus juga penghargaan. Jika hukuman merupakan efek jerah, sedangkan penghargaan adalah pujian, itu adalah nilai-nilai eksternal yang harus kita hindari, karena itu tidak bersifat permanen atau konsisten. Jadi yang lebih baik itu adalah pendekatan internal yang sesuai dengan kesadaran diri. Innama a'malu binniyat. Jika niat dan kesadaran diri sudah terbentuk, maka siswa tanpa adanya bujukan, rayuan, pujian, penghargaan, hukuman akan bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi sebagai guru dan saya pun akan belajar, kita belajar bersama-sama bagaimana menumbuhkan disiplin internal di dalam diri siswa kita. Untuk ini ada beberapa foto bagaimana seorang menghukum dengan menjewel atau membentang, itu tolong dihindari. Tetapi dengan adanya semangat motivasi dalam diri akan memunculkan siswa-siswa yang berprestasi. Baiklah, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah basic. Dasar itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri siswa sehingga dia tidak melakukan kesalahan apabila kelima kebutuhan dasar ini sudah dipenuhi. Di sini adalah penguasaan. Apa sih itu penguasaan? Penguasaan itu siswa ini menjadi pemimpin, sosok yang dikagumi, sosok yang memang ada, diakui. Jadi kita sebagai guru bagaimana harus berperilaku kepada siswa kita. Yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan itu apa sih? Perasaan gembira. Karena menurut Ki Hajar Dewantara siswa itu kodratnya bermain. Dan yang ketiga yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup adalah faktor fisiologis untuk ketahanan hidup. Bagaimana bisa menumbuhkan sandang, pangan, dan papan sehingga semuanya dapat terpenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan sosial dan hati nurani untuk selalu diperhatikan, disayangi, dan juga selalu mendapatkan kepedulian dari kita semua. Sedangkan kebebasan adalah mereka yang selalu bergerak, mencoba-coba, tidak terpengaruh, dan sering melakukan hal-hal yang baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi sendiri adalah kesadaran yang timbul dari dalam diri siswa karena ada dorongan dan niat dari siswa untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini ada beberapa tindakan seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Murid melakukan disiplin yang baik itu bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Karena kesadaran pribadi, bukan karena hukuman maupun penghargaan dari orang lain. Di sini saya juga menekankan kepada kita semua, dari CGP kami belajar bahwa hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, rasa takut, memaksa, dan membuat murid selalu trauma mengingat kesalahan yang telah kita perbuat. Murid merasa merendah diri. Dan juga dengan penghargaan yang merupakan salah satu motivasi eksternal yang harus kita hindari, yaitu karena tidak efektif merusak hubungan dan juga menghukum dengan sifat memaksa menanggapi sesuatu hanya dengan rasa ingin minta pujian. Jadi itu tolong dihindari. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi beberapa pembelajaran yang kami pelajari di sini ada namanya konsekuensi. Konsekuensi tersebut adalah akibat yang kita lakukan apabila kita melakukan sesuatu. Misalnya kita tidak memakai baju hangat, artinya akibatnya nanti kita akan kedinginan. Jadi konsekuensi itu akibat kita sudah melakukan sesuatu tapi sudah tahu keburukannya tapi masih kita lakukan. Di sini konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus responnya sangat rendah, murid menghormati pengaturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, kami baru juga belajar, restitusi adalah hal yang baik karena itu bersifat halus dan juga bisa mengarahkan murid kepada kebaikan. Murid akan bersifat bertanggung jawab, murid akan mengetahui si akar permasalahannya, murid akan menghormati orang lain, dan juga di sini nanti ada beberapa tindakan dari identitas, validasi tindakan, dan juga keyakinan yang nantinya akan saya jelaskan. Baiklah, untuk segitiga restitusi, tadi Bapak Sohiril sudah membahas dan juga sudah mengetahui restitusi. Restitusi ini sendiri baru kami pelajari di sini. Ternyata restitusi merupakan contoh pemecahan masalah yang sangat baik yang bisa kita terapkan baik itu dalam hubungan kita dalam keluarga
kegiatan interaksi kita dengan siswa. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali dalam kelompoknya. Di sini kita tidak menyalahkan, tidak menjatuhkan, mengejek seseorang anak, tetapi kita mencari hal yang efektif agar mereka bisa saling menyadari dan saling memaafkan, bukan menyalahkan satu sama lain. Dalam kegiatan restitusi ada beberapa, di sini ada segitiga restitusi. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh kalimat dalam menstabilkan identitas, misalnya dalam penerapannya kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan beberapa pertanyaan lainnya. Sedangkan validasi tindakan, contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa hal tersebut terjadi. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ingat ya nak, itu dapat merugikan orang lain. Sedangkan menanyakan keyakinan, karena keyakinan ini nanti akan dibahas, yaitu bentuk kesepakatan antara guru dan siswa yang sama-sama mengetahui, mengerti salah satu aturan pokok yang digunakan di dalam kelas. Jadi kita menanyakan, apa sih nak keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Bagaimana sih tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Ini saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan. Satu, sebagai penghukum. Jadi penghukum itu biasanya kita terapkan dengan cara patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini baik atau tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yaitu kita menanyakan berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ini akan menimbulkan trauma karena siswa mungkin apa sih yang menjadi penyebab, dan siswa tersudutkan dengan pertanyaan mengapa dia bersalah dan melakukan hal tersebut. Di sini ada sebagai teman. Sebagai teman kita menanyakan, ayolah yang tertib, buat guru bangga kali ini. Tidak apa-apa, kamu salah nanti ya, jangan diulangi lagi. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Biasanya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi pemantau itu kita sudah memperaturan dan siswa tersebut mengetahui konsekuensi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Yang kelima, sebagai manajer. Manajer ini adalah hal yang terbaik. Manajer itu di dalam suatu perusahaan mungkin kita tahu sebagai pengelola operasional dalam kegiatan perusahaan. Tapi di sini manajer dalam sekolah kita bisa memfasilitasi siswa dengan cara yang bijak dan juga bisa dengan cara yang lembut, bagaimana siswa dapat mengungkapkan apa yang terjadi, bagaimana situasi yang terjadi. Di sini ada kata-kata, apakah kamu tahu nak kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya bagi kesalahan yang telah kamu perbuat. Di sini guru mengatakan pernyataan pemancing, jadi tidak langsung menuduh apakah siswa tersebut berbuat salah. Selanjutnya, kita sudah tahu tadi bahwa guru sebagai manajer merupakan yang terbaik dalam perlakuan atau penerapan di dalam kelas. Di sini guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka untuk menemukan solusi dan masalah yang dihadapi. Posisi manajer mengacu pada pengelolaan sumber belajar, namun guru memfasilitasi, mengarahkan, menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodrat zaman. Jadi siswa itu ya Bapak Ibu sudah ada garis-garis halus yang nantinya bisa kita arahkan, kita terangi. Mungkin dulu kita mengatakan siswa tersebut adalah kertas putih, tapi ternyata salah. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, siswa tersebut sudah dibekali dengan minat, bakat, dan kita sebagai guru bisa membimbing, menuntunnya sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang, yaitu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita harus mencari, memfilter bagaimana budaya barat yang harusnya bisa masuk, tapi kita bisa mengetahui apa yang baik dengan kecerdasan mereka yang perlu kita tinggalkan. Baiklah, selanjutnya guru di sini juga harus bisa membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Apa sih itu? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid di sekolah.
yang merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Baiklah, di sini keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat dengan musyawarah mufakat antara guru dan siswa. Apa sih yang peraturan apa yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita? Hasil kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Tadi kita sudah membahas tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Berikut adalah beberapa peraturan yang bisa diterapkan. Satu, biasanya kita mengikuti upacara setiap hari Senin, mungkin dengan tepat waktu, datang lebih awal, memakai seragam yang lengkap, dan juga bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Di dalam kelas biasanya terdapat jadwal piket kelas. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada doa terlebih dahulu. Hormat kepada Bapak Ibu guru, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, meminta izin jika ingin keluar masuk kelas. Mungkin ada baiknya jika izin tersebut dibatasi karena siswa yang sudah izin karena itu biasanya adalah alasan untuk dia bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kita bisa membatasinya dengan izin hanya berlaku 2 kali misalnya. Yang terakhir adalah mengucapkan salam ketika masuk kelas dan memberi informasi jika terlambat. Hasilnya dengan mengirimkan surat dan juga bisa diberi keterangan apabila siswa tersebut sakit dengan izin dari dokter. Baiklah, kesepakatan kelas tadi sudah saya terangkan. Ada di sini kita melihat siswa-siswi kita mengikuti upacara dengan baik, dengan seragam yang lengkap, mengikuti aturan sekolah dengan baik, menjalankan piket kelas. Guru pembimbing dan penuntun, bukan hanya mengontrol atau memantau. Guru yang baik adalah bersifat manajer sekaligus teman yang bisa mengatakan siswa menuntun untuk berbuat baik. Jadi kita harus mencontohkan, mentawarkan hal-hal yang baik. Di sini kesepakatan kelas biasanya kita buat dalam pemilihan ketua kelas, bendahara, wakil ketua kelas, dan juga sekretaris. Dan bisa dilakukan dengan voting dan juga musyawarah mufakat antara guru dan siswa yang nantinya bisa menentukan siapa ketua kelas dan bendahara. Di sini juga berikut adalah sesuatu budaya positif yang saya kaitkan dengan bagaimana sih pemikiran budaya positif, yaitu dengan pemikiran KHD, yaitu ingin mewujudkan siswa yang nyaman, aman, dan berpihak kepada siswa yang nantinya kita bisa mewujudkannya dalam 5 nilai guru penggerak, yaitu mulai dari berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorongnya kolaborasi. Jadi peran Bapak Ibu, warga sekolah, demi kemajuan bagaimana budaya positif ini bisa terrealisasi adalah hal yang baik. Sesuatu yang baik tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi butuh beberapa orang untuk bisa bekerja sama dengan baik. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita sama-sama bangun budaya positif sesuai dengan visi dan harapan kita, yaitu ingin menjadikan siswa yang sesuai dengan topik pelajaran Pancasila, tapi juga memiliki wawasan luas dan juga bisa memiliki akhlak dan juga berprestasi baik itu akademik maupun non akademik. Di sini juga saya menanyakan dokumentasi aksi nyata yang sudah saya buat. Saya mengajar dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang biasanya digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya menggunakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan komunikasi antara guru dan juga rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah bagaimana apa metode yang bisa saya lakukan. Di sini juga saya menerapkan bagaimana pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran dalam kelas dan siswa mematuhi aturan keyakinan kelas yang sudah saya buat yang merupakan penerapan dari apa yang sudah saya pelajari dalam budaya positif. Di sini saya membuat kesepakatan kelas apabila ada teman yang berbicara, teman yang lain tolong mendengarkan. Yang kedua, apabila mereka ingin mengajukan pendapat, tolong ajukan tangan. Yang ketiga, apabila peserta lain sudah maju ke depan, yang lainnya tolong mendengarkan dengan baik. Jadi kesepakatan kelas yang
Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Ita Purnamasari yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ita dengan metode stick bergilir, menebak nama planet sesuai ciri-cirinya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif menghambakan diri kepada murid atau yang disebut dengan student center. Guru hanya sebagai fasilitator sehingga siswa menjadi aktif, dan sukses terus untuk Ibu Ita dan sukses juga untuk program guru penggerak angkatan ke-9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari. Ini juga ada beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi dari kepala sekolah dan guru dan staf, bagaimana pembelajaran dan proses pembelajaran agar berlangsung dengan baik. Di sini juga kebetulan saya menjadi pembina upacara di hari Senin, dan saya mengungkapkan bagaimana sih hasil dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa saya. Dan juga di sini ada karena dilakukan di lapangan, baiknya dilakukan juga kesepakatan sekolah, bagaimana pelaturan dan tata tertib yang bisa dilakukan agar sekolah kita bisa maju dan juga berpredikat baik di kualitas pendidikan. Di sini guru memberikan penjelasan tentang kesepakatan kelas, bagaimana kesepakatan kelas dapat diterapkan pada kehidupan nyata, dan juga bagaimana cara-cara dan apa sih yang dilakukan saat voting pembelajaran, mana yang baik dan juga yang bisa disepakati bersama akan dilakukan di dalam penerapannya nantinya. Di sini guru dan peserta didik memasang hasil kesepakatan kelas di kelas kita di majalah dinding. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, sejauh mana sih pemahaman tentang konsep-konsep dari pembelajaran tentang hukuman yang sudah dipelajari tentang budaya positif. Saya memahami bahwa konsep-konsep inti dari budaya positif itu adalah sesuatu yang harus datang dari diri sendiri, motivasi. Jadi tadi sudah dikatakan penghargaan dan hukuman adalah sesuatu yang tidak baik karena itu bersifat eksternal. Yang baik itu adalah internal, yaitu wujud nyata dengan adanya segitiga restitusi, di mana budaya positif dapat terwujud dengan hati nurani dan kesadaran dari diri siswa tersebut. Baiklah, di sini adalah hal yang menarik apa sih yang di luar dugaan setelah belajar dari budaya positif. Hal menarik yang saya pelajari di luar dugaan yaitu ternyata hukuman itu bersifat satu arah, Bapak Ibu, karena itu tidak baik bagi siswa. Jadi yang baik itu bagaimana? Yaitu tentang motivasi perilaku dan juga dengan penghargaan. Penghargaan itu tidak baik karena bisa menimbulkan sesuatu ketergantungan. Jadi siswa tersebut ingin mendapatkan sesuatu, dia berbuat baik bukan karena hati nuraninya. Di sini juga saya menjelaskan tentang bagaimana perasaan saya setelah mempelajari tentang teori-teori budaya positif. Di sini perasaan saya termotivasi untuk terus memperbaiki nilai-nilai budaya positif di sekolah dan juga di dalam lingkungan sekitar. Di sini pengalaman dan penerapan konsep apa saja yang sudah baik dan apakah yang harus diperbaiki. Menurut saya yang sudah mulai muncul yaitu motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Tapi yang harus diperbaiki adalah posisi guru. Guru yang baik adalah yang bersifat manajer. Jadi guru tersebut bukan bersifat memaksa, bukan menjadi hukuman, bukan memberi penghargaan, tapi sebagai pengelola kelas fasilitas yang bisa menuntun, mengajarkan siswa untuk berbuat kebaikan, berprestasi baik itu akademik maupun non akademik. Di sini juga saya menayangkan dokumentasi aksi nyata yang sudah saya buat. Saya mengajar dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang biasanya digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya menggunakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan
perencanaan merupakan komunikasi antara guru dan juga rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah bagaimana apa metode yang bisa saya lakukan. Di sini juga saya menerapkan bagaimana pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran dalam kelas dan siswa mematuhi aturan keyakinan kelas yang sudah saya buat yang merupakan penerapan dari apa yang sudah saya pelajari dalam budaya positif. Di sini saya membuat kesepakatan kelas apabila ada teman yang berbicara, teman yang lain tolong mendengarkan. Yang kedua, apabila mereka ingin mengajukan pendapat, tolong ajukan tangan. Yang ketiga, apabila peserta lain sudah maju ke depan, yang lainnya tolong mendengarkan dengan baik. Jadi kesepakatan kelas yang dilakukan bisa diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Untuk penerapan di sini dan nantinya akan diberikan kepada kalian. Siapa yang berterima terakhir harus menjawab pertanyaan dari ibu dan untuk maju ke depan menunjukkan oleh tangan jawabannya. Mengerti? Ya. Sekarang sticknya dari Sela berdiri ke Aulia terus jalan. Jangan dilempar ketika saya ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Puspitasari. Saya guru kelas 3 SDDT 51 Pagaralam. Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Ita Purnamasari yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ita dengan metode stick bergilir, menetap nama planet sesuai ciri-cirinya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja Dewantara, yaitu aktif menghambakan diri kepada murid atau yang disebut dengan student center. Guru hanya sebagai fasilitator sehingga siswa menjadi aktif dan sukses terus untuk Ibu Ita dan sukses juga untuk program guru penggerak angkatan ke-9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Puspitasari. Ini juga ada beberapa kegiatan yaitu sosialisasi dari kepala sekolah dan guru dan staf
bagaimana pembelajaran dan proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Di sini juga kebetulan saya menjadi pembina upacara di hari Senin, dan saya mengungkapkan bagaimana sih hasil dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa saya. Dan juga di sini ada karena dilakukan di lapangan, baiknya dilakukan juga kesepakatan sekolah, bagaimana peraturan dan tata tertib yang bisa dilakukan agar sekolah kita bisa maju dan juga berpredikat baik di kualitas pendidikan. Di sini guru memberikan penjelasan tentang kesepakatan kelas, bagaimana kesepakatan kelas dapat diterapkan pada kehidupan nyata, dan juga bagaimana cara-cara dan apa sih yang dilakukan saat voting pembelajaran, mana yang baik dan juga yang bisa disepakati bersama akan dilakukan di dalam penerapannya nantinya. Di sini guru dan peserta didik memasak hasil kesepakatan kelas di kelas kita di majalah di sini penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Di sini ada kasus pada siswa saya, yaitu Ulpa tanpa sengaja merusak kacamata Zela. Ulpa sudah berusaha meminta maaf pada Zela, namun Zela tetap marah pada Ulpa. Dengan penerapan segitiga restitusi, saya berusaha dapat meredam bagaimana mereka berdua bisa saling memaafkan. Di sini saya akan tampilkan penerapan kasusnya. Baiklah, dalam video tadi kita dapat menerapkan bagaimana restitusi dapat menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan satu sama lain. Di dalam restitusi ada beberapa tahapan, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan yang merupakan kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh guru dan siswa yang nantinya dapat diterapkan di dalam kelas. Bapak Ibu Guru, dari penjelasan saya mungkin ada unek-unek atau setting, saran dan masukan boleh diungkapkan. Di sini kita secara terbuka, kekeluargaan, komunikasi dengan baik. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan menunjuk tangan. Baiklah, kepada Ibu Tri Oktarina. Baiklah Ibu Ita, setelah Ibu tadi memaparkan tentang budaya positif, terutama yang saya tanyakan di sekolah kita. Nah, bagaimana siswa dapat berkontribusi nantinya untuk dapat menciptakan budaya positif tersebut, terutama di lingkungan sekolah kita SD Negeri 51 Pengarahan ini? Siswa dapat berkontribusi. Memang sesuatu itu bisa dijalankan dengan ATM, adaptasi, tiru, dan juga modifikasi. Siswa yang baik, mungkin tadi sudah saya jelaskan bahwa motivasi internal dengan saling mencontohkan bagaimana cara bersikap baik dan bisa mentaati peraturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari guru sendiri. Guru bisa mencontohkan tauladan yang baik, siswa bisa mengikutinya, dan siswa bisa menyebarkan sharingnya satu sama lain untuk selalu berbuat baik. Budaya positif adalah hal-hal yang baik yang harus dilakukan agar kita memiliki akhlak dan tingkah laku budi pekerti yang baik. Siswa yang baik dapat kita didik dan kita arahkan, tapi kita didik dan arahkan dengan cara halus, bukan dengan cara pemaksaan, hukuman atau penghargaan yang sudah saya jelaskan, karena itu bersifat eksternal. Jadi kita bimbing siswa, kita penuhi dulu apa sih 5 kebutuhan dasar tadi. Mulai dari tadi ada sarana pangan yang merupakan kebutuhan fisiologis yang harus kita penuhi, kasih sayang, dan juga bagaimana dia bisa mendedikasikan, mewujudkan idenya, diakui di tengah-tengah masyarakat dengan penguasaan. Jika 5 kebutuhan dasar tersebut bisa diwujudkan, mungkin siswa kita bisa menjadi contoh berkontribusi baik dalam pengembangan dan juga perkembangan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengklarifikasi sedikit ya. Jadi pada presentasi ini saya perhatikan bahwa di sini murid itu tidak boleh lagi adanya hukuman dan penghargaan, karena itu katanya bersifat eksternal. Namun di sini yang saya mau tanyakan ya, terlepas dari katanya tadi sedikit saya kembali ulangi, kalau dikasih penghargaan, anak itu akan merasa tinggi hati atau sombong, dan bagi yang tidak mendapatkan prestasi akan merasa iri ya dengan apa yang didapatkannya. Kemudian hukuman tadi diberikan semacam problem, guru itu menjadi problem solver. Jadi guru itu memecahkan masalah tanpa memberikan hukuman. Namun terlepas dari itu semua ya, di sini saya ingin menanyakan, bagaimana guru itu kan katanya kalau tidak ada penghargaan otomatis kita mempunyai tantangan juga di dalam menstimulus, merangsang prestasi siswa. Jadi saya di sini saya minta klarifikasi sama kita, bagaimana dengan tanpa hukuman, tanpa pemberian reward atau prestasi tetap bisa menstimulus prestasi peserta didik baik secara akademik, dan murid itu dapat pula bertingkah laku sesuai dengan norma-norma kesopanan. Jadi yang saya ingin tanyakan, saya ingin minta diklarifikasi lagi ya. Baiklah, kepada Pak Salidel mengklarifikasi. Sekarang jika penghargaan dan penghukuman tidak berlaku lagi, bagaimana sih mengembangkan prestasi siswa atau tetap menanamkan pada diri siswa bahwa saya berprestasi, apa sih pembuktian dari prestasi saya, bagaimana timbang baliknya? Di sini penghargaan dan hukuman bersifat
bersifat satu arah sudah dijelaskan. Karena itu dari guru yang bisa membuat kalau penghargaan pujian yang nantinya siswa ketergantungan bukan dari niat dia untuk bisa belajar lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Untuk penghargaan sendiri mungkin bisa kita lakukan dengan tertutup, artinya jangan terlihat dengan siswa lain. Melalui komunikasi internal kita juga bisa memberikan pujian. Karena di sini juga pembelajaran hari ini sudah menggunakan teknologi yang begitu maju, melewati sosial media, WhatsApp. Kita bisa memberikan motivasi kepada siswa tanpa siswa tersebut mengetahui bahwa dirinya dipuji. Karena pujian sendiri menimbulkan keirian bagi siswa lainnya. Untuk itu hal tersebut tolong dihindari. Dan juga hukuman, karena hukuman tersebut bersifat memaksa, menimbulkan trauma sehingga siswa akan terus mengingat bagaimana sih perlakuan kita. Jadi kita harus menanamkan hal-hal yang baik yang nantinya akan dikenal. Insya Allah kita akan membawa siswa kita sukses, baik itu sukses dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi penjelasan saya. Mungkin dari sini kita tahu penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi adalah hal yang baik. Sedangkan penghargaan dan juga hukuman sebaiknya kita hindari karena itu bersifat satu arah dan eksternal. Mari kita tumbuhkan budaya positif yang datang dari hati nurani siswa, dan guru harus mencontohkan terlebih dahulu bagaimana bisa menuntun dan membawa siswa kita untuk bisa termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.